Indonesia. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran apa nih? PKN ya. Akan tapi kita membahas Thaqafah Islamiyah. Silakan dibuka bukunya, punya buku semua ya. Buka halaman 142. Tentang istiqomah. Hah? Istiqomah. 142. Istiqomah udah kita. Istiqomah udah ya. Sebelum ujian itu kita masuk ke istiqomah. Atau belum selesai istiqomah ya? Belum ya? Oh iya, kita buka halaman 142. Ya, kita lihat di sini yang paling atas fadlul istiqomah, keutamaan istiqomah. Nah, kita bahas kita mulai dari keutamaan istiqomah ya untuk pertemuan kali ini. Ya, di sini fadlul istiqomah. Keutamaan istiqomah. Istiqomah hiya sabilul hayatus sa'idah fid dunya fabiha tuma'nina al-qalbu ya wa tayyibun nafsi wa rahatud dhamir wa hiya tariqul izza wal karamah bainan nas. Lihat di sini al-istiqomah ya. Apa makna istiqomah? Istiqomah terus-terusan senantiasa berada di dalam kebaikan. Keutamaannya ia sabilul hayatus sa'idah ya. Istiqomah itu adalah kunci kehidupan yang tenang di dunia. Jadi jika mau tenang di dunia, maka kuncinya adalah kita tulis papan terus ya. Pelajaran apa ini? Indo. Kemarin. Fadlul istiqomah yang nomor satu apa? Sabilul hayatus sa'idah. Fabiha, nah jika sudah istiqomah ya di dunia, maka dia akan mendapat tuma'ninatul qalbi. Apa makna tuma'ninatul qalbi? Ketenangan hati ya. Wa thayyibun nafsi, dan kebaikan jiwa. Kebaikan jiwa, dan rahatud dhamir, dan ketenangan badan. Wa hiya tariqul izzah
wal karamah bainan nas. Ketenangan badan. Iya. Nah, dan dia adalah tariqul izzah, jalan untuk mendapatkan izzah. Makna izzah kehormatan, ya, kehormatan wal karamah, kemuliaan di bainan di mata manusia. Jadi orang yang istiqomah itu dia dipandang manusia ya lebih daripada orang yang enggak istiqomah. Fal mustaqim mahalu siqatun nas. Orang yang istiqomah dia adalah orang yang siqah, ya. Orang yang siqah, yang dapat dipercaya. Itu apa? Tariqul izzah. Jalan mendapat kemuliaan, ya, dan kehormatan, ya, di antara manusia. Wa maudi'u takdirihim wa ijlalihim wa istiqamah hiya ar-rujulatul haqqah. Lihat di sini bahasanya banyak ya di sini. Orang yang istiqamah dia dapat dipercaya oleh manusia, ya. Wabiha yahsulul intisarul azim fi ma'rakatil hayat alal ahwa'i wa syahwat. Kalau mustaqim apa? Mana? Itu kalau mustaqim. Dan orang yang istiqomah itu dipercaya oleh manusia. Dipercaya antara Ya. manusia. Dan dibanggakan oleh manusia. Dan orang yang istiqomah ya dia sifat kelaki-lakiannya dia itu bagus. Itu dipercaya oleh manusia maksudnya. Tadi udah kan? Ini dibanggakan oleh manusia. Dan istiqomah itu menunjukkan sifat berpegang teguh, ya. Wabiha yahsulul intisarul azim fi ma'rakatil hayat 'alal ahwa' wa syahwat, ya. Dan dengan istiqomah yahsulu biha pertolongan al-intisar, ya, fi ma'rafati asy-syahawat wal ahwa, ya. Dengan istiqomah ya orang bisa terbantu di saat dia berperang melawan apa? Syahwat dan hawa nafsu. Jadi semua manusia kan di dalam dirinya itu berperang. Kita belum pakai ini. Nggak apa-apa lah. Berapa menit? Ya. Jadi setiap manusia kan dalam dirinya mereka berpegang teguh atau ada yang berperang dengan syahwat, ya, dan hawa nafsu. Misalkan hawa nafsunya apa, mau riba, ya, atau mau bermaksiat, maka dia melawannya, menahan. Itu dia peperangan di dalam jiwa sendiri. Nah, dan orang yang istiqomah, jika dia terbiasa istiqomah, maka dia akan bisa menahan hawa nafsunya tersebut, akan memerangi atau memenangkan dari hawa nafsunya tersebut. Wa ya sabil dhafri fi matalibul aliyah, ya. Dan dia akan mendapat kedudukan yang tinggi, ya. Wa min fadailiha anna Allah Ta'ala asna ala ahli istiqamah wa dahum bisawatul jazil fil akhirah. Lihat di sini, dari keutamaan orang yang istiqomah
bahwasanya Allah memuji ya orang yang beristiqomah dengan pahala yang banyak ya di akhirat, yaitu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan di sini dalilnya adalah sesungguhnya ya orang mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka mereka tidak ada ketakutan dan kesedihan di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan surga ya, dan mereka kekal di dalamnya. Itu balasan jika mereka istiqomah. Jadi ketika di dunia dia menahan dari berzina ya, menundukkan pandangan ya, kemudian nggak mau riba, nggak mau ganggu temannya, jika dia menahan dari syahwat-syahwat tersebut, maka dia akan dibalas nanti di akhirat ya. Dan istiqomah ini susah. Karena istiqomah ini susah, maka pahalanya besar ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang mukmin yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka di dunia mereka tidak akan takut, mereka akan diliputi oleh malaikat, dan mereka tidak takut dan tidak sedih. Adapun di akhirat ya, adapun di akhirat apa? Tadi udah. Oh, udah. Mau deh. Mau. Salam. Kemudian di surga ia akan mendapatkan balasan jannah, surga. Di akhirat dia akan mendapatkan surga. Paham ya? Sababul. Jadi gimana? Yang keempat, usuli al-amnu fid dunia, mendapatkan keamanan di dunia ya. Dari mana dalilnya? Itu di situ alla takhafu wala tahzanu, maka itu adalah keamanan di dunia. Kemudian usul mendapat usul jannah fil akhirah, di akhirat akan mendapat surga. Kemudian lihat di sini tahaqqaqa bihil istiqomah ya. Dengan apa seseorang bisa istiqomah? Itu dia artinya. Dengan apa seseorang bisa istiqomah? Ya. Dengan apa bisa istiqomah? Ya tahaqqaqu atau tatahaqqaqu istiqomah bi ma'rifatil khair wal ijtihadi fi fi'lihi wa ma'rifatus syarr wa ijtihadi fi tarkihi sawa'un fi huquqillahi azza wa jalla au huquqi ibadihi. Lihat di sini ya. Cara untuk orang bisa istiqomah yaitu dengan mengetahui kebaikan ya, dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Itu dia yang pertama. Yang kedua,
tadi itu ma'rifatul khair, mengetahui kebaikan dan berusaha melakukan kebaikan. Kemudian ya, mengetahui kejahatan dan berusaha menjauhinya. Kemudian setelahnya baik dia itu tadi ya, jadi kita ulang, itu mengetahui kebaikan dan melakukannya, mengetahui keburukan dan meninggalkannya, bukan melakukannya ya. Baik dia mengetahuinya di hak-hak Allah seperti bertauhid, ibadah, dan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada orang dan seterusnya. Wa azamul khair wa afdalut ta'atu at-tauhid wal ikhlasul ibadah. Dan sebaik-baiknya kebaikan adalah bertauhid dan ikhlas di dalam ibadah. Jadi ibadahnya ikhlas, maka itu sangat baik ya. Ketaatan. Kemudian wa mutabatur rasul, dan mengikuti nabi. Zalika yang tadi syahadatain. Nah, dua ini adalah syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasul. Nah, jadi syarat diterima amal itu ada dua, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasul. Nah, itu adalah konsekuensi dari dua syahadat. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah ikhlas, dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah mengikuti Nabi. Kalau dia nggak ikhlas, berarti syahadat la ilaha illallahnya rusak. Kalau dia bid'ah, berarti syahadat anna Muhammad Rasulullahnya rusak. Itu benar syarat akhir tadi. Syarat diterima amal. Kemudian dari syarat istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Orang yang istiqomah dia selalu menunaikan kewajiban, baik itu sholat atau zakat atau puasa atau haji, atau berbuat baik kepada kedua orang tua, atau menyambung silaturahmi, atau jujur atau amanah, atau menepati janji ya, dan begitu juga dari akhlak-akhlak yang terpuji selainnya. Dan syaratnya juga adalah menjauhi keharaman ya. Maka tidak ada istiqomah jika seorang ini masih menjalani keharaman, menunaikan. Kita lihat lagi.
Berisik kali ya. Kalian ujian bulan apa? Ujian akhir? Belajar. November. Udah tengahan. Kayaknya. Nama ya? Oh, Pak. Kita Hah? Baru 1 bulan. Iya. Makanya itu harus ditargetin. Lihat di sini. Selanjutnya wa mimma yu'azizul istiqomah wa yusbituha, ya, yang kok tadi kan yang bagaimana bisa tercapainya kok istiqomah. Kalau yang ini bagaimana bisa kuat istiqomah itu. Ini apa? Wa mimma yu'azizu Apa itu? istiqomah wa yusbituha, dengan apa yang dapat menguatkan istiqomah dan menetapkan istiqomah tersebut. Menguatkan istiqomah. Iya. Ya, buaya batu apa? Dan menetapkannya. Di antaranya adalah ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Wa badlul ma'ruf, dan membalas kebaikan. Wajtihad fin nawafil, wajtihad fin nawafil ta'ah minas salat wa shadaqah. Dan beristihad dari berusaha melakukan, maksudnya beristihad itu berusaha melakukan sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah dari ibadah, baik itu sholat, sedekah dan seterusnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaratuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'uizannahu." Lihat di sini. Berisik kali ya. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Hadisnya adalah ini hadisnya hadis qudsi, ya. Jadi Allah SWT berkata, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan memeranginya. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, aku paling mencintai jika dia mendekatkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan sunnah-sunnah, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, ya. Ya, maksudnya di sini dia selalu mendengarkan pendengaran yang melakukan atau mendengarkan yang baik-baik saja. Maka aku menjadi pendengaran
yang mana aku mendengar dengannya, dan menjadi penglihatan yang mana aku melihat dengannya, yang mana ia melihat dengannya. Ya, tadi menjadi pendengaran yang mana dia mendengar dengannya, dan menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengannya, dan menjadi tangan yang mana dia Hah? yang mana dia menjadi memukul dengannya, dan menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Dan apabila hamba itu meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan barang siapa apabila ia ista'azani, ya, meminta perlindungan dariku, maka aku akan melindunginya. Itu dia hadisnya. Ini hadis istiqomah, ya. Jika orang telah istiqomah, maka Allah akan menjaga. Bukan Allah menjadi, tapi Allah menjaga telinganya, matanya, tangan dan kakinya untuk selalu berada di dalam kebaikan. Paham ya? Kita lanjut. Ya, satu halaman lagi. Ya, di sini bagiannya. Jadi kalau orang bisa istiqomah, ya, itu mereka bertauhid dan ikhlas, kemudian mengikuti Rasul, kemudian Ini kayak komputer enggak? Orang bisa istiqomah. Ya. Apa tuh? Istiqomah dengan apa? Gitu maksudnya. Dengan apa tercapai istiqomah? Oke. Dengan tauhid, dengan mengikuti Rasul, ya, mengerjakan kewajiban, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan menjauhi keharaman. Adapun faedah dari istiqomah itu ada 5. Yang pertama, tuma'ninatul qalbi, apa tadi? Ketenangan hati dan lapangnya dada, ya, dengan terus silaturahmi dan terus berada di dalam ketaatan. Itu yang pertama. Jadi apa tadi? Ketenangan hati, ya, kemudian lapang dada, terus berada di dalam kebaikan. Yang kedua, imaratul awqat bitta'ah wal a'mal fadilah, ya, menggunakan waktu dengan ketaatan dan jauh dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, rifatul mustaqim maulu manzilatihi, ya, baiknya kedudukan orang yang beristiqomah. Jadi orang beristiqomah mendapatkan kedudukan yang baik, ya, dan kecintaan di hati-hati manusia. Yang keempat, husnul akibah lil mustaqim, banyaknya ganjaran atau kebaikan ganjaran untuk orang yang istiqomah. Yaitu dalilnya tadi, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, baiknya ganjaran, dapat ganjaran yang baik untuk orang yang istiqomah. Di dunia mendapat apa tadi? Keamanan, di akhirat mendapat surga. Yang kelima, salahul mujtama, mendapat sosial, mendapat kebaikan di dalam silaturahmi. Maksudnya lingkungannya itu baik, ya, dan terus bersosialisasi antar manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, dalilnya adalah wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kemudian Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini adalah ganjaran orang yang melakukan istiqomah,
Allah akan membukakan barokah. Tapi kalau dia berdusta, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Paham sampai sini? Ya, jika sudah kita tutup dengan doa hafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu